Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan Al-Wajiz bil Adab Syar'iyyah. Kita masih di adab yang berhubungan dengan jihad. Adab yang berhubungan dengan jihad. Sudah berlalu 4 poin, 4 pembahasan terkait jihad. Sekarang poin kelima, kata penulis hafizahullah ta'ala, yang bagi ala mujahidina fi sabilillah ta'ala, yang bagi selayaknya, seharusnya, sepantasnya alal mujahidina fi sabilillah ta'ala, kepada para mujahid yang berjuang di jalan Allah Ta'ala, an yuksiru minad du'a, agar mereka memperbanyak doa. Agar memperbanyak doa. Wal luju' ila Allah Ta'ala, dan meminta perlindungan, pertolongan kepada Allah Ta'ala. An yansurahum, agar Allah menolong mereka. Wa yu'izzahum, dan memuliakan mereka. Ala a'da'iddin, mengalahkan musuh-musuh agama. Jadi kalau sebelumnya dijelaskan, seorang mujahid itu perlu persiapan fisik, mental. Nah, tidak kalah penting yaitu berdoa. Agar Allah menolong, agar Allah memuliakan dalam mengalahkan musuh-musuh agama. Wa hakadha yanbaghi 'alal qa'idina minal mu'minin. Dan demikian juga seharusnya kepada orang-orang yang al-qa'idin, yang duduk, maksudnya yang tidak ikut perang, dari orang-orang yang beriman, ad-du'a lil mujahidin, berdoa untuk para mujahidin. Kita misalnya tidak mampu berperang karena satu sebab dan yang lainnya, jangan lupa mendoakan yang berjihad, mendoakan bin nasri wa tamkin, agar mendapatkan pertolongan dan kemenangan, kekokohan.
Jadi yang bertempur di medan perang, dia berdoa, dia tidak ikut juga. Yang diam di rumah juga ikut mendoakan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Idh tastagithuna." Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan, minta tolong. Rabbakum, kepada Rabb kalian. Fastajaba lakum. Maka Allah pun memperkenankan bagi kalian. Dikabulkan. Anni mumiddukum. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bagi kalian bi'alfim minal malaikah. 1000 malaikat. Dengan 1000 malaikat murdifin. Yang datang berturut-turut. Nah, ini kejadian dulu ketika terjadi perang, kaum mukminin memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kabulkan. Baik. Kemudian yang ke-6, yajibu 'alal mujahidina fi sabilillah ta'ala. Wajib kepada mujahid wajib apa? As-sabru, bersabar. Wal musabarah, dan saling menguatkan kesabaran. Jadi masing-masingnya harus sabar, juga mengingatkan teman-temannya atau saudara-saudaranya yang lain juga agar bersabar. Karena di antara ujian yang besar dan komplit ada pada orang yang sedang berperang. Makanya kita lihat di surah Al-Baqarah, ketika Allah menjelaskan tentang agar selalu mengingat Allah, agar memohon pertolongan dengan sholat dan sabar, Allah sisipkan ayat tentang perang. Jadi ketika Allah menjelaskan tentang sabar, Allah sisipkan ayat tentang perang. Karena memang di dalam peperangan itu diperlukan banyak kesabaran. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yusbiru, bersabarlah, wasabiru, dan saling menguatkan kesabaran, warabitu, dan bersiap siagalah,
la'alakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Kemudian waqala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, masih di dalam surah yang sama, in tamsaskum hasanah, jika kalian mendapatkan kebaikan, tasukhum, mereka bersedih hati, membuat sedih mereka. Wa in tusibkum sayyi'ah, dan jika kalian terkena keburukan, bencana, yafrahu biha, mereka senang, gembira dengannya. Ini orang yang hasad, termasuk musuh Islam. Senang kalau kaum mukminin lemah. Wa in tasbiru, seandainya kalian sabar, wa tattaqu, dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, la yadurrukum, tidak akan membahayakan kalian, kaiduhum, tipu daya mereka, syai'an, sedikit pun juga. Ini berlaku dalam kehidupan apapun, dalam segala aspek kehidupan. Kalau seorang itu sabar dan bertakwa, maka tidak ada yang bisa mencelakakannya kecuali atas izin Allah. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, atau terhadap apa yang diperbuat mereka Maha mengetahui. Wa qala ta'ala, bala, ya, in tasbiru wa tattaqu, jika kalian sabar dan bertakwa, wa ya'tukum, mereka datang kepada kalian, min fawrihim hada, seketika itu juga, bersegera, yumdidukum rabbukum, maka akan menolong kalian Rabb kalian, jadi seandainya langsung diserbu, maka tidak akan tinggal diam. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin, dengan 5.000 malaikat musawwimin, yang bertanda, ada tandanya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, la tublawunna, sungguh kalian akan diuji, fi amwalikum, di dalam harta kalian, wa anfusikum, dan jiwa kalian. Wala tasma'unna,
dan sungguh kalian akan mendengar minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang diberikan Alkitab, min qablikum, sebelum kalian, wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang yang syirik, adam katsira, gangguan yang banyak, baik berupa fisik maupun berupa ucapan. Jadi memang sejak dahulu orang-orang yang bukan Islam senang menyakiti kaum muslimin, menghina dan selain. Tapi apa kata Allah? Wa in tasbiru, dan jika kalian bersabar, wa tattaqu, dan bertakwa, fa inna dzalika, maka sesungguhnya perkara itu min azmil umur, termasuk perkara yang termasuk urusan yang diutamakan, termasuk urusan yang berat. Baik. Nah, ini beberapa ayat yang penulis bawakan terkait pentingnya bersabar di medan perang. Juga secara umum, sabar itu bekal kehidupan kita. Bersabar dan bersyukur itu dua modal mental bagaimana kita menghadapi kehidupan. Tinggal kita lihat kondisinya. Ada kalanya rasa syukur kita lebih ditingkatkan ketika kita mendapatkan nikmat. Juga ada kalanya rasa sabar lebih ditingkatkan manakala seorang itu mendapatkan musibah. Yajibu 'alal jaish wal qiyadah, wajib kepada tentara dan panglima, pada para pasukan, al-hirsu, bersungguh-sungguh, serius, ala taqwallah, bertakwa kepada Allah Ta'ala, wa bi khassa, secara khusus, hal al-harbi, pada kondisi perang. Jadi ditingkatkan selain kekuatan fisik juga keimanan, ketakwaan. Wal hirsu ala ada'il wajibat, dan serius melaksanakan kewajiban-kewajiban, lebih khusus salat, khususnya salat. Jadi bukan berarti ketika perang kewajiban-kewajiban di dalam agama tidak dilakukan, fokus perang misalkan, salat ditinggalkan. Nah, tidak. Kalau kita lihat dulu, bahkan beberapa peperangan terjadi di bulan Ramadan, dan para sahabat masih tetap melaksanakan saum. Wa yusalluna hasba halihim, salat sesuai dengan keadaan mereka.
Walahum al-jam'u, mereka boleh menjamak indal hajah, ketika butuh, walau kana fil hadir, walaupun mereka dalam kondisi mukim. Diboleh menjamak sholat. Wa amal qasru, adapun mengqasar sholat, fala yusra, maka tidak disyariatkan fil hadir, dalam kondisi mukim. Wa idza kanu ala safar, dan jika mereka sedang kondisi safar, fayusannu lahum zalik, maka disunahkan hal tersebut bagi mereka. Jadi sholat jangan ditinggalkan, boleh dijamak. Tapi kalau tidak safar jangan dikosor. Kecuali sedang safar boleh dikosor. Wa alaihim, dan wajib kepada mereka al-hadaru, hati-hati. Berhati-hati minadz dzunubi wal ma'asi, dari dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat itu berpengaruh kepada fisik, kepada hati. Jadi lemah, mental jadi jatuh, fisik pun jadi malas. Itu diantara pengaruh dosa dan maksiat. Wajtinabu, dan menjauhi kulli ma yuskhitullah, segala sesuatu yang membuat Allah murka, yang membuat Allah marah. Walal imam, dan wajib kepada pemimpin, di sini penguasa, maksudnya presiden dan selainnya, awil qaid, atau kepada panglima, pada panglima perang, hasul mujahidin, memotivasi para mujahidin, ala taqwallahi ta'ala, agar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Agar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi ternyata kekuatan itu bukan dari fisik semata, ya, atau perlengkapan perang yang memadai. Juga kekuatan iman dan takwa, doa, itu penting dalam perjuangan, termasuk dalam jihad. Jadi jangan disepelekan hal tersebut. Anda izin dulu.
Baik, kita lanjutkan ya. Yang ke-8, yustahabu, disunahkan, dianjurkan, al-iktsaru, memperbanyak, min dzikrillahi ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi selain berdoa, juga berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'ah, jika kalian berjumpa dengan sekelompok, dengan musuh, fasbutu, tetaplah, kokohlah, jangan lari. Wadhkurullah, dan berzikirlah kepada Allah katsira, dengan banyak. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi agar memperbanyak zikir. Dan ini perlu juga ya dalam kehidupan kita sehari-hari, memperbanyak zikir. Baik. Kemudian di nomor 9, nah ini ada hadis yang panjang. Kita coba baca ya. Tentang beberapa adab ketika perang. Yustahabu, dianjurkan, lil imam, kepada imam, pemimpin, awil qaid, atau panglima, au nahwi au nahwi ima, atau selain, atau yang seperti keduanya, idza arsala, jika mengutus, sariyatan, pasukan, ya, jika mengutus sariyah, ianya ditasydid, ya. Sariyatan, seorang pasukan disebut sariyah. Arti asli sariyah itu berjalan di malam hari yang perginya itu sembunyi-sembunyi, ya. Jadi berjalan di malam hari sembunyi-sembunyi. Dan biasanya kata para ulama jumlahnya itu dari 100 sampai 500 orang. Itu sariyah. Jadi pasukan perang yang diutus
Biasanya di malam hari, tapi terkadang di siang hari. Dia dianjurkan kepada para pemimpin atau panglima apabila mengutus pasukan atau katibah atau jaishan, sama ya, ini artinya delegasi atau tentara, lil jihad fisabilillah, untuk jihad di jalan Allah Ta'ala, an yusiyahum, agar mewasiatkan mereka, bima yuhimmuhum fi qitalihim, dengan sesuatu yang penting dalam peperangan mereka, mimma yunasabu, atau mimma yunasibu al-hal, dari yang sesuai keadaan, mencocoki keadaan. Baik, di sini ada hadis Fa'an Buraidah ibni Husayb radhiyallahu an qol, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza amara, apabila mengangkat amiran, seorang pemimpin, ala jaishin, untuk tentara, atau sariyatin, atau pasukan, awsahu, Nabi mewasiatkan fi khossatihi, khusus untuk dirinya, maksudnya untuk diri amir tersebut. Jadi Nabi kalau mengangkat pemimpin, Nabi memberikan wasiat khusus kepada pemimpin itu. Bitaqwallah, agar bertakwa kepada Allah. Jadi Nabi mewasiatkan bukan yang benar ya, perangnya harus menang gitu, enggak. Tapi Nabi yang pertama kali agar bertakwa kepada Allah. Karena menang atau kalah, kalau bertakwa itulah kebaikan. Waman ma'ahu minal muslimina khairan, dan agar waman ma'ahu, dan kepada orang yang bersamanya, bersama pemimpin itu dari kaum muslimin, khairan, agar berbuat baik. Maksudnya Nabi berwasiat agar terhadap dirinya, agar bertakwa terhadap dirinya, dan agar berbuat baik kepada pasukannya, agar dia berbuat baik kepada bawahannya, kepada pasukannya. Sumakol, kemudian Nabi bersabda, Ugzu, berperanglah. Bismillah, dengan nama Allah. Maksudnya berperanglah dengan nama Allah itu dengan memohon pertolongan kepada Allah. Dengan memohon pertolongan kepada Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah.
ya, untuk meraih keridhoannya, bukan untuk disebut jagoan. Karena kita tahu orang yang pertama kali nanti diazab itu orang yang perang tapi ingin disebut jagoan. Qatilu man kafara billah. Perangilah orang yang kafir kepada Allah. Jadi yang diperangi itu yang kafir kepada Allah. Tidak semuanya. Nanti diberikan penawaran-penawaran dulu. Tidak langsung serang gitu. Enggak. Ughzu, berperanglah. Wala taghullu, janganlah menyembunyikan gonimah. Khianat dalam gonimah. Jadi mengambil gonimah sebelum dibagikan. Dulu banyak yang seperti itu, atau ada. Wala tabdiru, dan jangan khianat dengan perjanjian. Wala tumassilu, janganlah memutilasi musuh. Jadi kalau sudah mati musuhnya jangan dimutilasi. Ini Islam menjaga. Wala taqtulu walidan, jangan membunuh anak-anak yang belum balik. Wa idza laqita aduwak, dan jika engkau bertemu musuhmu minal musyrikin, dari kalangan musyrik, fad'uhum ila salasai fisalin au khilalin, ajaklah mereka kepada tiga perkara, tiga hal. Jadi jangan langsung perang gitu. Tapi dakwah dulu. Nah, ini pentingnya mendakwahi sebelum memerangi. Fa'ayyatuhunna, maka mana saja dari ketiganya, ma'ajabuka, mereka setujui, faqbal minhum, maka terimalah dari mereka. Wa kuffa anhum, dan tahanlah, hentikan memerangi mereka. Nggak boleh diperangi. Jadi ajak dulu dengan tiga perkara. Kalau diterima, terima. Kalau dan jangan diperangi. Yang pertama, summad'uhum ilal Islam. Ajaklah mereka kepada Islam, masuk Islam. Ini yang pertama. Ajak mereka masuk Islam. Yani beriman kepada Allah, menjauhkan musyrik. Fa'in ajabuka, dan jika mereka menyetujuimu, ya, siap masuk Islam, tunduk kepada syariat, faqbal minhum wa kuffa anhum, terimalah mereka dan tahanlah dari menyerang mereka. Ya, jadi kalau mau masuk Islam, sudah tidak jadi perang.
Itu yang pertama, diajak masuk Islam. Sumatauhum, kemudian ajak mereka ilat tahawuli. Ini yang kedua. Agar tahawul, mereka berpindah, berhijrah. Karena saat itu hijrah wajib. Min darihim, dari negeri mereka, ila daril muhajirin, ke negeri muhajirin, yaitu ke negeri Islam. Jadi ajak berhijrah. Wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka, annahum, bahwasanya mereka, idza fa'alu dzalik, jika melakukan hal itu, jadi nggak masuk Islam, tapi mereka hijrah. Falahum, maka bagi mereka hak malil muhajirin, seperti bagi kaum muhajirin. Wa alaihim, dan bagi mereka kewajiban ma'alal muhajirin, seperti yang diwajibkan kepada muhajirin. Maksudnya mereka akan mendapatkan pahala. Kalau masuk Islam terus mau hijrah. Fa'in abau, jika mereka enggan, nggak mau, ayat tahawwalu, untuk berpindah, minha, darinya, fa'akhbirhum, kabarkan kepada mereka, annahum, bahwasanya mereka yakununa ka'arabil muslimin, seperti orang pedalaman dari kaum muslimin. Yajri alaihim hukmullah, berlaku kepada mereka hukum Allah. Alladzi yajri alal mu'minin, sebagaimana berlaku kepada orang beriman. Harus sholat dan lain sebagainya. Wala yakunu lahum fil ghanimah, dan mereka tidak akan mendapatkan ghanimah. Wal fai, dan fai, ghanimah itu rampasan perang setelah berperang. Kalau fai, harta peninggalan kaum musyrikin tanpa melalui peperangan. Illa, kecuali an yujahidu ma'al muslimin, kecuali mereka ikut berjihad bersama kaum muslimin.
Jadi kalau mereka nggak mau hijrah, tetap mau di sana, silakan. Tapi mereka tetap harus sholat dan lain sebagainya. Cuma nanti ketika peperangan berlangsung, mereka tidak akan kebagian ghanimah. Karena nggak mau hijrah. Fa'in hum abau. Dan jika mereka menolak, fasalhum al-jizyah. Maka mintalah upeti. Mereka menolak masuk Islam. Afwan ya, kalau yang tadi diajak masuk Islam, setelah itu diajak hijrah. Jadi hijrah ini setelah mereka masuk Islam. Tapi kalau mereka nggak mau masuk Islam, maka mintalah upeti. Fa'inhum ajabuka, jika mereka menyetujuimu, faqbal minhum, maka terimalah mereka. Wa kuffa anhum, dan tahanlah dari memerangi mereka, jangan diperangi. Ada yang menyebutkan ajak mereka Islam dan hijrah, nah itu poin pertama. Jadi ini satu poin. Kemudian jika mereka tidak mau, minta upeti, nah ini poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, fa'in abau, jika mereka menolak, fasta'in billahi wa qatilhum. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Nah, ini yang ketiga. Jadi penawaran pertama, sok masuk Islam, terus hijrah. Kalau mau, ya udah, nggak jadi perang. Ya. Tapi kalau mereka nggak mau, coba kamu bayar jizya. Kalau mau mereka bayar upeti, maka terima dan tidak jadi perang. Tapi kalau masih tidak mau bayar upeti, ya udah, perang. Masa? 6:30. Ya, baik. Jadi secara kesimpulan, ketika perang ada 3 penawaran. Ada 3 penawar. Tiga penawaran ketika perang. Satu, masuk Islam. Masuk Islam dan hijrah. Hijrah ke negeri Islam. Yang kedua, bayar jizyah. Nah, untuk ukurannya berapa-berapanya para ulama khilaf. Berapa ukuran upeti tersebut yang harus dibayar. Yang ketiga, baru diperangi. Jadi tidak sembarangan ya. Dulu tidak sembarangan langsung serangan semuanya. Enggak. Ditawarkan dulu. Mau masuk Islam enggak? Oh mau. Ini enggak jadi perang. Atau enggak mau masuk Islam. Bayar jizyah. Kalau nggak mau masuk Islam, sok bayar upeti, bayar pajak, bayar jizyah. Kalau mereka mau bayar,
walaupun tidak masuk Islam, tidak diperangi. Nanti ada kafir dhimmi atau kafir mu'ahadah. Jadi walaupun mereka tidak masuk Islam, tapi mau bayar jizyah, mereka tidak diperangi. Baru masuk Islam nggak mau, bayar jizyah nggak mau, maka di sini kata Nabi, fasta'in billah wa qatilhum. Minta tolonglah kepada Allah, sok serang. Ini luar biasa adab. Tidak seperti yang kita kenal menurut sebagian orang yang sembarangan. Baik. Wa idza hasarta ahla hisnin, jika kamu mengepung orang yang sedang berada di benteng, faradu ka an taj'ala lahum dhimmatallah, maka mereka ingin membuat perjanjian denganmu dengan jaminan Allah, wa dhimmati nabiyyi, dan jaminan nabinya, fala taj'al lahum dhimmatallah wala dhimmatan nabiyyi. Janganlah engkau menjadikan bagi mereka jaminan Allah dan jaminan nabinya. Walakin ij'al lahum dhimmataka wa dhimmata ashabik. Tapi jadikanlah bagi mereka jaminanmu dan jaminan sahabat. Nah, ini adab dalam nanti bikin surat perjanjian. Surat perjanjian dengan musuh Islam seperti apa? Fa'innakum antuh firu zimamakum, seandainya kalian melanggar perjanjian kalian, jaminan kalian, wa dhimama ashabikum, dan jaminan sahabat kalian, ahwanu, lebih ringan, min antughfiru dimmatallah, daripada kalian melanggar jaminan Allah dan jaminan Rasul. Wa idza hasarta ahla hisnin, dan jika kamu mengepung orang-orang yang ada di benteng, faraduka an tunzilahum ala hukmillah, mereka ingin denganmu agar memutuskan berdasarkan hukum Allah. Damai, damai, langsung damai. Tidak ada perangan dan lain sebagainya. Fala tunzilhum ala hukmillah. Jangan kamu memutuskan mereka dengan hukum Allah. Walakin anzilhum ala hukmik. Tapi putuskanlah mereka berdasarkan hukummu. Fa innaka la tadri, karena engkau tidak tahu, antusibu hukmallahi fihim amla, engkau sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Intinya, dalam surat perjanjian itu harus hati-hati. Anda belum tahu detailnya gimana seperti ini. Dalam hal ini, membuat surat perjanjian dengan musuh, poin-poinnya apa saja, kita perlu lihat dari sisi sejarah. Tapi yang jelas, di sini yang paling penting, di antara adab dalam berperang, di sini ada beberapa ya. Kalau kita simpulkan dari hadis di atas, di antara adab dalam berperang, pertama, memberikan wasiat kepada pemimpin, panglima.
Di antara wasiatnya agar takwa dan berbuat baik kepada pasukan. Kemudian yang kedua, ini yang pertama tapi nggak apa-apa ya, mengangkat panglima. Mengangkat panglima, kemudian memberikan wasiat. Yang ketiga, haramnya gulul. Ini khianat. Khianat terhadap ghanimah atau perjanjian. Kemudian haramnya membunuh anak-anak. Dalam hadis yang lain, orang tua dan wanita. Walaupun nanti para ulama merinci, kalau anak-anak itu ikut membantu perang, nanti ada perlakuan tertentu. Kemudian haramnya mutilasi. Kemudian ajak kepada Islam. Ajak kepada Islam, kalau mau tahan. Kalau tidak mau, tawarkan upeti. Kalau tidak mau, baru diperangi. Lalu tadi juga ada adab membuat surat perjanjian. Ini perkara besar, makanya kenapa harus ada izin ulil amri dan sebagainya? Karena lihat, perkara ini besar, tidak sembarangan. Dan nanti dalam perang itu boleh melakukan tipu daya, siasat, muslihat, nah, itu bisa. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.